Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pramesti Cahyani dari Prodi Tadris Matematika dan dari kelas A Matematika. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai transformasi linear dari Rn ke Rm. Baik, langsung saja kita ke submaterinya. Di sini terdapat 3 submateri. Yang pertama, fungsi dari Rn ke R. Yang kedua, fungsi Rn ke Rm, dan yang ketiga transformasi linear dari Rn ke Rm. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu fungsi dari Rn ke R, di mana pada fungsi ini Rn adalah domainnya dan R adalah kodomainnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada 4 contoh fungsi. Yang pertama itu fx sama dengan x kuadrat, di mana fungsi dari R ke R. Yang kedua, fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana fungsi dari R kuadrat ke R. Dan contoh yang ketiga, fx, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, di mana fungsi dari R3 ke R. Dan yang terakhir, fx1, x2, sampai dengan xn sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah sampai dengan xn kuadrat. Fungsi dari Rn ke R. Selanjutnya materi kedua, fungsi dari Rn ke Rm. Nah, fungsi dalam bentuk W sama dengan fx dengan vektor x di Rn atau ruang vektor bidang n disebut variabel independen, dan vektor W di Rm atau ruang vektor bidang m disebut variabel dependen. Kasus khusus fungsi tersebut disebut transformasi linear. Transformasi linear merupakan konsep dasar dalam mempelajari aljabar linear dan memiliki banyak aplikasi dalam keteknikan. Fungsi f ini merupakan aturan yang menghubungkan tiap elemen dalam himpunan A ke satu elemen dalam himpunan B. Di sini bisa kita lihat ruang vektor bidang n ini bisa disebut dengan domainnya atau A. Kemudian f ini yang menghubungkan antara Rn ke Rm atau daerah asal ke daerah kawan. Transformasi f dari Rn ke Rm atau f memetakan ruang bidang n ke ruang bidang m. Kasus khusus f dari ruang bidang n ke ruang bidang m disebut operator. Selanjutnya materi yang ketiga, transformasi linear dari Rn ke Rm. Nah, transformasi T dari Rn ke Rm didefinisikan dengan persamaan dalam bentuk W1 sama dengan F1 dikali X1, X2 sampai dengan Xn, kemudian W2 sama dengan F2 dikali X1, X2 sampai dengan Xn, W2 sampai dengan Wm sama dengan Fm dikali X1, X2 sampai dengan Xn. Kita transformasikan menjadi W1 sama dengan X1 ditambah 2X2. Dan W2 sama dengan 3X1 dikali X2, dan W3 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, atau bisa disebut dengan T dari R kuadrat ke R3. Dengan notasi T dari Rn ke Rm. T dikali X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan W1, W2 sampai dengan Wm. Itu termasuk image dari titik-titik X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, selanjutnya kita buat pemisalan di mana W1 sama dengan X1 tambah X2, W2 sama dengan 3X1 dikali X2, dan W3 sama dengan X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Mendefinisikan T dari R2 ke R3 dengan transformasi ini, image dari X1, X2 adalah Tx sama dengan X1 ditambah X2, 3X1 dikali X2, X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Jadi, T1, min 2 sama dengan min 1, min 6, dan min 3. Dan T min 3,2 sama dengan min 1, min 18,5 sampai seterusnya. Selanjutnya, transformasi linear dari Rn ke Rm ini merupakan transformasi matriks,
Jika T dari Rn ke Rm adalah sebarang transformasi linear, maka ada matriks A berukuran M kali N, sehingga T adalah perkalian oleh A. Transformasi ini kemudian didefinisikan dengan persamaan linear dalam bentuk W1, W2 sampai dengan Wm, di mana W1 ini sama dengan A11 kali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah sampai dengan A1N dikali Xn. Dan W2-nya sama dengan A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 sampai dengan A2N dikali Xn. Dan untuk WM-nya itu sama dengan AM1 dikali X1 ditambah AM2 dikali X2 sampai dengan AMN dikali Xn. Di sini dapat dilihat notasi matriksnya yaitu W1, W2 sampai dengan Wm sama dengan A11, A12 sampai dengan A1N, A21, A22 sampai dengan A2N, dan AM1, AM2 sampai dengan AMN. Kita kalikan dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Kita transformasikan menjadi W sama dengan AX atau TX sama dengan AX. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Misalkan transformasi T dari R2 ke R2 diberikan oleh T X1, X2 sama dengan X1 plus 2X2 dan X1 min X2. Tentukan matriks standar untuk T. Nah, di sini kita peroleh basis standar untuk R2 adalah S10,01. Jadi T E1 sama dengan T10 itu sama dengan 11 dan TE2 sama dengan T01 sama dengan 2 min 1. Jadi matriksnya yaitu 1, 2, 1, min 1. Contoh kedua yaitu misalkan transformasi T dari R3 ke R4 diberikan oleh T X Y Z sama dengan 2X plus 2Y, X min Y, X plus Z, Y plus Z. Tentukan matriks standar untuk T. Kita peroleh basis standar untuk R3 adalah S sama dengan 100,010,000. Selanjutnya TE1 sama dengan T matriks 1000 sama dengan 2110. Kemudian TE2 sama dengan T010 sama dengan 2 min 101. Dan TE3 sama dengan T001 sama dengan 0011. Jadi matriks A-nya yaitu 220, 1 min 10, 101, dan 011. Nah, matriks standar untuk sebuah transformasi matriks adalah matriks itu sendiri. Matriks standar A sama dengan 220, 1 min 10, 101, dan 011 untuk T X, Y, Z sama dengan 2X plus 2Y, X min Y, X plus Z, dan Y plus Z. Nah, contoh yang terakhir yaitu transformasi linear T dari R4 ke R3. Didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. W1 sama dengan 2X1 dikurang 3X2 ditambah X3 dikurang 5X4. W2 sama dengan 4X1 ditambah X2 dikurang 2X3 ditambah X4. Dan W3 sama dengan 5X1 dikurang X2 ditambah 4X3. Tentukan A. Notasi matriks transformasi, dan B. Matriks standar transformasi linear, dan C. Image dari titik 1, min 2, 0, 3. Untuk notasi matriksnya diperoleh sesuai dengan bentuk persamaan yang tadi, maka W1, W2, W3 sama dengan 2 min 3, 1 min 5, 4, 1 min 2, 1, 5 min 1, 4, 0, dikali dengan X1, X2, X3, dan X4. Nah, untuk matriks standar transformasi linearnya yaitu sesuai dengan persamaan yang tadi juga, maka diperoleh A sama dengan 2 min 3, 1 min 5, 4, 1 min 2, 1, 5 min 1, 4, 0. Dan yang terakhir, image dari titik 1 min 2, 0, 3.
maka W1, W2, dan W3 sama dengan 2 min 3, 1 min 5, 4, 1 min 2, 1, 5 min 1, 4, 0. Kemudian X1, X2, X3, dan X4-nya dengan 1 min 2, 0, 3 sesuai dari image titik-titik tadi. Kemudian kita kali antara baris dan kolom, maka diperoleh min 7, 5, 7. Nah, jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, fungsi merupakan aturan F yang menghubungkan tiap elemen dalam himpunan A atau domain dari F dengan satu dan hanya satu elemen dalam himpunan B atau kodomain dari F. Yang kedua, bila domain fungsi F adalah Rn dan kodomain adalah Rm, atau M dan N ini mungkin sama, maka F disebut pemetaan atau transformasi dari ruang bidang N ke ruang bidang M. Dan yang terakhir, operator adalah transformasi yang memetakan elemen di ruang bidang N ke ruang bidang M. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.